Kitab Amsal berisi berbagai nasihat, petuah, dan petunjuk kepada manusia untuk dapat mengatur dan membangun hidup yang benar. Kitab ini juga disebut kitab yang berbicara tentang seni hidup atau ilmu hidup. Itu sebabnya untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan, orang bisa belajar di sekolah, di universitas. Namun untuk mendapatkan ilmu hidup, orang belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang sudah dialami dan dijalani oleh orang tua. Mereka sudah merasakan manis pahitnya hidup. Itu sebabnya Amsal perikop bacaan kita di hari ini berbicara tentang, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Bagian ini dimulai dengan seruan kepada anak untuk memperhatikan ajaran dan perintah bapaknya. Kita telah membicarakan pentingnya ajaran dan perintah Bapa. Apa yang menjadi sumber ajaran dan perintah Bapa? Bahwa ajaran maupun perintah Bapa yang inginkan supaya anak menaatinya berasal dari pengajaran orang tua yang tergantung pada hukum Pentateuch. Hukum-hukum ini tidak boleh kita lupakan. Dalam arti yang lain kita mengingatnya. Sedangkan ayatnya yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta akan ditambahkannya kepadamu. Memberikan motivasi atas ketaatan dalam bentuk upah atau hadiah. Mentaati adalah bagian kecil pedoman hidup yang kekal. Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Bapa yang bijak, akan hidup lama daripada orang-orang yang berlagak mengikutinya. Kemudian ayatnya yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher hati, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat ini menunjukkan ada sebuah peringatan. Bapa terus menuntut untuk hidup dengan kasih dan setia. Ia meminta anak mengikat kasih dan setia pada lehernya dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ayat keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini dapat dimengerti sebagai konsekuensi ketaatan, sebagai upah ketaatan. Tuhan dan manusia akan menghormati orang yang mendapat kasih dan penghargaan. Orang-orang tersebut akan dihormati dan dicari atas hikmat mereka. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lagi-lagi, Bapa memperingatkan anak untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan menyatakan bahwa orang tidak akan mempercayai kemampuannya sendiri. Orang yang memiliki pengertian yang kurang akan terbuka terhadap kekuatan dan hikmat Tuhan, yaitu panduan hidup yang lebih baik. Jika orang tahu apa ada jalannya, orang itu akan tentunya orang yang benar. Dia akan menjaga orang itu agar tetap jalan lurus. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dengan kata lain, anak tidak diperbolehkan tergantung pada pengertiannya sendiri. Jika ia berpikir bahwa ia bijak, maka ia akan mencoba melakukan segala hal dengan kemampuannya sendiri.
Kebalikan dari hal takut akan Tuhan yang akan mengembalikan anak pada pandangan yang benar dan secara alami, serta dia akan menjauhi kejahatan. Ayatnya yang ke-8, hidup orang takut akan Tuhan, menghindari kejahatan dan tidak menganggap orang diri bijak, maka mereka akan disembuhkan, disegarkan. Namun ini bukanlah janji, tapi ini adalah kebenaran. Segala sesuatu saling menyimbangkan. Hal ini akan mendorong, menciptakan dorongan untuk melakukan hal yang benar. Jemaat yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Orang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai kelakuan yang benar terhadap Tuhan dalam mempercayai dan takut kepadanya, jika mereka bersedia memberikan bagian dari kekayaan mereka. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Alkitab dari mentaati peringatan pada ayat ke-9 akan membuahkan upah. Namun kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang punya segala-galanya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapa mengakhiri peringatan terakhir ini untuk tidak menolak peringatan Tuhan. Orang bijak ingin memperbaiki pikiran dan tindakan mereka yang salah. Orang yang bodoh yang menolaknya. Di sini Bapa bertindak sebagai orang yang bijak dan menyampaikan didikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada dia yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat berhikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan dan hasilnya melebihi emas. Amsal 8 ayat 11 bilang, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan, orang tidak menyamainya. Itu sebabnya pada saat Tuhan bertanya kepada Salomo, perihal apa yang Salomo kehendaki, yang Tuhan berikan kepadanya, Salomo tidak meminta umur yang panjang, tidak mengharapkan takhta dan kejayaan, popularitas yang luar biasa, tapi kekayaan dan umur panjang. Tapi dia cuma meminta, berikanlah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan, Amsal ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang terpanggil untuk memiliki kehidupan yang berhikmat. Dengan hikmat Tuhan, kita akan selalu menghargai dan mengisi kehidupan dengan sebaiknya. Apalagi kita sadari kehidupan ini hanya sementara. Karena hanya sementara, maka hargailah itu dengan takut akan Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian? Ia menyelamatkan kita dengan darahnya, supaya kita menghargai keselamatan yang dianugerahkannya melalui hidup yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Dengan secara bersama, saat ini kita menjalani hidup. Karena itu, kebahagiaan yang kita peroleh, kesejahteraan, keberkatan yang kita alami sekarang ini, kita juga akan alami besok dan seterusnya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Kiranya kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati kita.